Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan di channel Karseno Pijat Refleksi, channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri yang dapat sedulur semua lakukan dan sedulur semua jalani di rumah, yaitu saya sarankan setelah beraktivitas, karena dengan beraktivitasnya kita akan mengalami kekencangan pada otot dan kita kendurkan dengan terapi mandirinya, yaitu pada sore hari untuk mengendurkan otot-otot di tubuh kita. Dan cek juga video-video di deskripsi di channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri, dan pilihlah di antara salah satunya, yaitu ada berbagai hal sesuai dengan kebutuhan sedulurku semua. Dan pada pertemuan kali ini saya akan memijat yaitu pinggang dan kaki belakang yang mengalami spasme ataupun kekencangan pada otot, yang dimana dirasa dari mulai pinggang hingga ke kaki sebelah bawah, yaitu betis dan paha, betis depan dan paha depan, yaitu mengalami kekencangan. Nah, seperti apakah cara pemijatannya? Sebelum ke tutorial pemijatannya, jangan lupa tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial dan pijat dari channel Karseno Pijat Refleksi. Sebelum saya lakukan pemijatan, saya lakukan relaksasi dulu terlebih dahulu dengan relaksasi kecil. Pada dasarnya sakit pinggang sampai ke kaki itu sering sekali dialami disebabkan karena terlalu banyak duduk, akibat dari benturan, dan dengan beraktivitasnya kita dalam keseharian kita, yaitu peredaran darah, mengalami penurunan ke daerah kaki. Dan untuk lebih maksimalnya, yaitu kita kembalikan ke posisi atas, yaitu dengan terapi gantung kaki sebagaimana yang telah saya tutorialkan, yaitu terapi gantung kaki untuk mengembalikan peredaran darah kembali ke bawah agar peredaran darah kembali lancar dan kaki tidak terasa kaku. Selain dengan pemijatan untuk merelaksasikan kaki dan otot yang terasa kaku atau spasme di bagian pinggang sampai ke kaki, yaitu selain dengan pemijatan bisa dilakukan dengan terapi gantung kaki. Dan apabila dengan pemijatan, itu rilislah untuk bagian kaki bawah, yaitu sebelah luar di otot 13-nya. Seperti ini kita rilis. Untuk lebih maksimalnya kita lakukan secara berulang kali hingga kaki benar-benar terasa rileks, dan lebih maksimalnya dilakukan dengan 4 jari dengan gerakan didorong ke atas seperti ini. Ini akan lebih memaksimalkan dalam merilis otot pada kaki yang mengalami spasme. Dan hal ini sering sekali terjadi pada bagian kaki karena kaki adalah tumpuan utama sebagai penopang tubuh kita. Oleh sebab itu, sering-seringlah kita relaksasi dengan cara memijat ataupun dengan terapi gantung kakinya agar peredaran darah kembali normal. Dan di tutorial sebelumnya telah saya upload, yaitu tutorial mengenai relaksasi pada kaki setelah beraktivitas. Ceklah di deskripsi video saya
ada berbagai hal tentang pijat dan terapi mandiri. Di antaranya adalah relaksasi bagian kaki setelah beraktivitas. Dan jalankanlah terapi ini secara kontinu pada malam hari setelah beraktivitas. Kita lakukan pemijatan di area ini secara berulang kali sampai benar-benar dikendurkan otot-ototnya. Ini adalah kencang sekali dan terasa sangat sakit di bagian ini, karena ini adalah otot utama dan titik inti juga dari pemijatan untuk spasme pada bagian kaki. Otot-otot di bagian kaki bawah, yaitu bagian betis, terasa kaku dan sangat kencang sekali. Lakukanlah secara berulang kali dan kontinu di titik ini. Barulah kita bergeser ke titik selanjutnya. Setelah bagian luar kita pijat, lalu kita juga bagian luar dan dalam dengan menggunakan dua jari, yaitu jempol dan jari telunjuk. Lakukanlah secara berulang kali juga, secara bersamaan, sampai benar-benar kaki merasa rileks dan peredaran darah lancar kembali. Barulah kita bergeser ke titik selanjutnya. Dan pada umumnya untuk pemijatan pada titik tertentu, yaitu apabila mengalami kencangan pada bagian titik tertentu, biasa saya lakukan secara berulang kali hingga benar-benar rileks dan kembali pulih, agar peredaran darah lancar dan pasien mengalami enteng dan dapat beraktivitas kembali. Karena pada dasarnya apabila mengalami kekencangan pada otot di bagian manapun, mengalami kekakuan pada otot di bagian tubuh manapun, itu akan mengurangi segala aktivitas dan mengurangi ruang gerak di setiap aktivitas kita. Dan pada titik selanjutnya, yaitu dipijat di bagian paha dalam, ini akan terasa sakit sekali karena paha dalam adalah tendon titik utamanya. Saya lakukan juga secara berulang kali di titik tendon dalam ini sangat kencang sekali dan merasakan sakit sekali. Perlahan saja dulu untuk proses pemijatan, barulah kita maksimalkan pada pemijatan kedua dan selanjutnya. Saya maksimalkan di titik-titik yang mengalami kekencangan pada otot. Itu titik utama, saya maksimalkan. Di titik paha, yaitu dibagi menjadi 3 pemijatan. Di bagian paha dalam, paha atas, dan paha luar. Yang sering terjadi kekencangan adalah di paha dalam dan paha luar, karena di otot tendon paha dalam dan paha luar adalah titik utama, yaitu dari titik rasa sakit atau spasmenya di otot utamanya adalah di paha dalam dan paha luar. Sering sekali saya lakukan pemijatan secara bertahap, dari mulai pelan dulu, barulah saya lakukan, saya maksimalkan agar benar-benar ada manfaatnya setelah pemijatan selesai dan pasien mengalami kekenduran pada otot. Itu ada relaksasi setelah dilakukan pemijatan. Pada dasarnya itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah.
Dan untuk titik kedua yaitu di bagian paha atas sebelah sini, kita pijat dari atas tempurung hingga bawah perut seperti ini di daerah selangkangan paha. Apabila kurang maksimal seperti halnya yang pada bagian betis, yaitu kita gunakan 4 jari seperti ini, kita maksimalkan saja untuk paha atas. Apabila ditekan sudah rileks, yaitu kita beralih ke titik selanjutnya, karena di titik yang sedang dipijat yaitu sudah aman. Jangan lupa bagi sedulurku semua untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial pada channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar terus dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi selanjutnya. Dan paha luar adalah titik selanjutnya yang wajib dirilis apabila mengalami kekakuan pada bagian pinggang sampai ke kaki. Paha luar saya maksimalkan seperti halnya tadi paha dalam, lakukan pemijatan secara berulang kali sehingga otot-otot mengalami kegenduran, tidak lagi mengalami spasme ataupun kekencangan pada otot, sehingga sangat mengganggu sekali dalam beraktivitas dan ruang gerak. Bisa dilakukan dengan cara menepuk-menepuknya seperti ini. Untuk merelaksasinya, kita lakukan penepukan dengan tangan kita. Kemudian setelah paha luar, paha atas, dan paha dalam dilakukan pemijatan dan sudah rileks, kita lakukan pemijatan dengan cara bergantian kedua tangan seperti ini. Ini adalah untuk pemijatan akhir. Lalu kita ulangi lagi apabila masih belum rileks dan masih mengalami kekakuan pada otot. Setelah benar-benar rileks dan bagian kaki sudah selesai, lalu kita pindah ke titik selanjutnya, yaitu titik pinggang sampai punggung bagian belakang. Sebelum dilakukan pemijatan, saya relaksasi terlebih dahulu dengan mengendurkan saraf pengapitnya, otot pengapitnya di bagian kanan dan kiri. Kemudian barulah kita lakukan pemijatan. Pemijatan diawali dari bawah ke atas seperti halnya pemijatan sebelumnya, namun dilakukan secara maksimal saja, karena di titik ini dari titik kaki yang mengalami spasme, baik itu kaki kanan ataupun kaki kiri, itu akan menjalar dari mulai punggung, belikat, sampai punggung, sampai ke bokong, yaitu mengalami nyeri ataupun sakit. Oleh karena itu, maksimalkanlah pemijatan pada titik kaki dan titik pinggang sampai ke punggung. Saya lakukan dulu untuk pijat punggungnya, yaitu relaksasi kecil terlebih dahulu di bagian kanan dan kiri untuk pemijatannya. Seperti halnya pemijatan pada bagian kaki, di bagian punggung juga kita lakukan pemijatan secara berulang sehingga dapat mengendurkan otot-otot yang mengalami kekakuan dan melancarkan peredaran darah pada bagian punggung. Dimulai pemijatan dari punggung sampai belikat, kita pijat ke arah luar seperti ini.
kita lakukan samanya seperti pada pemijatan kaki, yaitu kita lakukan secara berulang kali. Kemudian untuk titik keluar, yaitu di bagian bawah ketiak, kita pijat juga. Dan di bagian belikatnya, di antara belikat dalam dan bawah ketiak seperti ini, yaitu tepatnya di area tulang basah, kita pijat. Kita pijat juga untuk daerah tangannya, karena ini adalah tumbuhan juga, sehingga sering sekali mengalami kekakuan. Dan untuk punggung sendiri, pinggang sampai ke pinggang, pijat ke arah luar seperti ini di antara otot pengapitnya, yaitu otot keras, otot bagian dalam, yaitu seperti ini, kita pijat ke arah luar. Lakukan pemijatan ini secara maksimal, yaitu dengan cara menggunakan jempol. Kita pijat kurang lebih 10 cm untuk kita rileks di daerah saraf pengapitnya, yaitu otot pengapit tendon di antara tulang belakang. Ada 2 otot tendon. Ini adalah yang kita rilis karena otot ini mengalami kekakuan atau kekencangan yang mengakibatkan tidak nyaman dan mengurangi ruang gerak pada setiap aktivitas. Oleh karena itu, untuk saraf ataupun otot besar ini kita rilis sampai benar-benar rileks dan sampai benar-benar mundur, agar dapat kembali semula dan tidak mengalami kekakuan pada pinggang yang mengakibatkan sakit sampai ke bokong hingga ke bagian kaki belakang. Dan di dalam pemijatan otot tendon sebelah dalam ini, saya lakukan pelan terlebih dahulu, baru saya maksimalkan untuk endingnya, yaitu untuk finishnya. Kita tambah tenaga dan kita tekan sampai benar-benar rileks dan tidak mengalami kekakuan lagi. Saya lakukan berulang kali pada otot pengapit ini, terutama bagian otot yang mengalami kekakuan, biasanya yaitu di sebelah kanan ataupun kiri. Kemudian untuk kita maksimalkan, setelah selanjutnya, yaitu untuk bagian bokong juga wajib kita pijat ke arah luar secara melingkar ke depan. Kemudian untuk bokong sebelah luar juga kita pijat juga ke arah atas. Sebelum di bagian bokong luar, yaitu kita lakukan pemijatan di bagian bokong bagian dalam terlebih dahulu. Kita lakukan secara melingkar bergantian dengan kanan dan kiri. Ini juga mengalami kekakuan pada bagian bokong karena seringnya beraktivitas duduk dan berakibat mengalami terbatasnya ruang gerak dan mengalami sakit. Bisa diakibatkan yaitu dari berbagai macam hal. Dengan salah posisi duduk juga bisa mengakibatkan sakit pada bagian pantat juga. Maka dari itu wajib kita rilis juga dan kita pijat. Setelah bagian bokong selesai, kita ulangi lagi, kita naikkan ke atas, yaitu bagian pada tendon, yaitu bagian saraf pengapitnya. Kita lakukan pemijatan dengan 4 jari juga, dengan cara kita dorong keluar dan ke atas seperti ini. Dan biasanya untuk titik pinggang sendiri saya maksimalkan karena sering sekali mengalami kekakuan, dan saya maksimalkan sampai benar-benar rileks pada posisi ini.
Barulah kita pindah ke titik selanjutnya, yaitu titik kaki sebelah bawah, yaitu antara paha dan betis juga kita pijat juga. Setelah di bagian punggung selesai, lalu kita pindah ke bagian kaki. Kita mulai dari kaki sebelah bawah, yaitu betis. Karena di bagian kaki, di bagian tendon dan saraf, yaitu saraf depan dan belakang, itu mengalami spasme dan kekakuan. Maka dari itu kita wajib pijat, yaitu di bagian kaki depan dan belakang. Di bagian kaki belakang samalnya dengan pijat kaki bagian depan, yaitu di bagian luar, kaki sebelah luar, betis sebelah luar seperti ini. Betis sebelah atas seperti ini, kita pijat ke arah atas, dan betis bagian dalam kita lakukan. Dan setelah kita rasakan sudah mengalami kegenduran atau sudah relaksasi, kita lakukan seperti halnya pemijatan di bagian betis atas. Kita lakukan secara berulang dengan kedua tangan seperti ini. Kita maksimalkan saja karena ini adalah pemijatan akhir dari spasme untuk bagian kaki. Setelah bagian betis benar-benar sudah rilis, barulah kita menuju ke titik selanjutnya, yaitu di titik paha. Titik paha juga sama juga halnya, yaitu kita maksimalkan. Kita ulang-ulang dulu untuk daerah betisnya. Setelah benar-benar rileks, baru kita pindah ke titik selanjutnya, yaitu paha. Dan biasanya pada titik ini saya goyang-goyangan seperti ini. Ini adalah untuk merelaksasi dan mengendurkan otot-otot pada bagian betis. Dan setelah bagian betis kita naik ke paha. Paha juga sama, yaitu dimulai dari paha sebelah luar, paha dalam, dan paha atas. Lakukan juga pemijatan secara berulang kali. Lakukan pemijatan secara perlahan dulu, barulah kita maksimalkan. Karena dengan pemijatan langsung itu akan menjadikan pasien merasakan sakit yang luar biasa. Oleh karena itu saya lakukan pemijatan secara perlahan dulu dan bertahap. Setelah sudah mengalami kegenduran, barulah saya maksimalkan untuk pemijatannya. Seperti halnya tadi, yaitu betis dalam, betis atas, dan betis luar. Sama halnya yaitu untuk bagian paha, yaitu paha dalam, paha luar, dan paha atas. Saya ulangi untuk pemijatannya, dan saya lakukan secara berulang kali juga sampai benar-benar rileks pada bagian betisnya juga. Dan setelah pemijatan bagian paha dalam, paha luar, dan paha atas selesai, lalu saya lakukan pemijatan dengan kedua tangan secara bergantian, seperti halnya itu pemijatan-pemijatan sebelumnya. Dan saya maksimalkan, yaitu untuk bagian paha dan bagian betis, karena ini adalah tumpuan utama. Saya lakukan pemijatan secara berulang-ulang. Selain itu juga saya tepuk-tepuk juga untuk merelaksasinya lebih cepat. Tidak lupa saya ingatkan kembali bagi sedulur semua yang belum subscribe channel saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat terus mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri pada channel Karseno Pijat Refleksi. Dan cek juga video-video di deskripsi Karseno Pijat Refleksi membahas tentang pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan menjalaninya adalah pada sore hari setelah beraktivitas menjelang istirahat, setelah benar-benar semua aktivitas sudah selesai.
Dan pada titik akhir, yaitu titik paha sebelah atas, kita pijat ke arah luar, tepatnya di bagian tendon sebelah dalam. Kemudian di bagian telapak kaki juga kita rilis dengan menggunakan 4 jari. Kita lakukan pemijatan ke arah bawah. Kita lakukan penekanan saja. Lakukan kurang lebih 3 hingga 5 kali pemijatan pada titik telapak kaki, dan kita cek kembali setelah benar-benar terlilis, kita selesai dalam pemijatan. Demikian tadi tutorial pijat pada punggung dan kaki yang mengalami spasme, yaitu dari pinggang sampai ke kaki. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua, dan jangan lupa cek video-video di deskripsi di channel Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat sedulur semua lakukan di rumah, dan saya sarankan setelah beraktivitas. Demikianlah, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel Karseno Pijat Refleksi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial video dan pijat dan terapi mandiri di channel Karseno Pijat Refleksi.